Shalom, Shalom. selamat siang. Saya memperkenalkan diri saya, keluarga saya pribadi. Saya pribadi bernama Paulus Julianto. Saya punya seorang istri namanya Ibu Rita Pandika atau sepanggilannya Aling, dan juga anak kami bernama Joshua Theodorus. Saya mau menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan, di mana beberapa tahun yang lalu saya mengalami sakit dengan keadaan saya punya jantung. Pertama-tama saya mengalami sesak napas yang saya pernah ke dokter periksa, dokter yang di Bandung, diperiksanya karena ada MAH. Ternyata sesak napas ini tidak menjadi baik. Tambah lama menjadi tambah berat. Dulu biasanya hanya pagi jam 4 terjadi yang namanya sesak napas. Lama-kelamaan dalam sekian bulan, tidak pagi aja, siang, sore pun mengalami sesak napas. Saya kira ini penyakit dari sakit MAH. Setelah saya dapat pemberitahuan dari teman saya, seorang teman dari Jakarta, bahwa dia saran saya supaya saya periksa saya punya jantung. Saya bilang saya punya jantung bagus, saya pernah periksa jantung saya bagus. Tapi karena sesak napas itu tambah menekan, saya dengan terpaksa bilang sama istri, sama Aling, sepertinya saya harus ke dokter jantung, saya pengen periksa. Ternyata saya tadi diperkenalkan, disalurkan ke mitra keluarga di Jakarta, di Kelapa Gading. Nah, di sana saya diperiksa, ternyata Jojo mendiagnosiskan bahwa saya punya jantung sudah sangat parah. Fungsinya tinggal 40%. Dan dokter bilang saya sudah agak terlambat. Nah, secara manusia saya begitu kaget, membuat saya lemah. Saya sungguh secara manusia saya down. Nah, dokter bilang saya harus pasang ring, minimal ada 2 yang harus saya pasang. Saya bilang itu pergi ke dokter periksa hari Kamis. Saya suruh kembali ke dokter pasang ring. Kalau enggak itu berbahaya, itu hari Sabtu saya mesti kembali. Nah, waktu saya kembali dari hari Kamis dari periksa dokter dari Jakarta itu, saya pulang ke rumah, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu Engkau, saya perlu kuasa Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan. Tuhan bilang sama saya begini, boleh kamu perlu kuasaku, pertolongan Tuhan, tapi satu syarat yang Tuhan minta sama saya, bahwa saya tidak boleh bimbang, saya mesti teguh iman saya. Saya katakan, Tuhan saya bimbang, saya galau. Tuhan sejak itu tertawa seolah bertawa dengan saya. Nah, ketika itu saya begitu benar-benar hanya berharap kepada Tuhan. Saya minta Tuhan tolong. Ternyata Tuhan memberi saya jawaban. Ketika saya Sabtu kembali ke dokter mau pasang ring, dengan persetujuan dengan istri mau pasang ring minimal 2, udah persiapan segala biaya apa-apanya. Ternyata saya waktu datang dokter bilang setengah 8 pagi harus sudah ada di rumah sakit. Ternyata saya tidak langsung ditangani. Tuhan punya rencana sama buat saya itu, bahwa saya mungkin untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, selama saya harus nunggu sekian jam. Ternyata saya ditangani dokter jam 2:30 sore. Dari pagi saya harus nunggu. Nah, selama saya nunggu ini, saya bersama Tuhan berbicara, Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekarang saya bilang saya tidak bimbang. Saya teguh dengan segala kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan masih ada untuk saya. Saya bilang begitu. Apa yang Tuhan katakan? Teguhkanlah imanmu. Nah, sejak itu saya banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Tahu-tahu saya dipanggil oleh suster udah 2:30 sore bahwa saya mau ditangani oleh dokter Utojo. Nah, ketika saya ada di ruang operasi, saya mau dipasang ring, saya mau di katarisasi. Nah, waktu saya dikatarisasi, saya bersama Tuhan, saya percaya dengan segala kemurahan-Mu masih ada untuk hamba-Mu ini. Nah, waktu dokter mau saya di katarisasi, dengan ada 5 suntikan di tangan saya ini. Yang pertama untuk dibekukan, kedua supaya dicarikan jalan aliran darah yang ke jantung selama 5 kali suntik begitu pegal.
Saya bilang pegal. Aduh, dok kenapa pegal? Ya sudah katanya. Ketika dokter melihat di dalam monitor dengan komputernya dilihat, ternyata dokter bilang begini, Pak sudah beres, Bapak bersih, tidak usah pasang ring. Saya bilang puji Tuhan, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Selama saya berbicara dengan Tuhan, saya percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah membersihkan apa yang tersumbat di dalam peredaran darah yang menuju ke jantung saya. Itulah kemurahan Tuhan buat saya. Tidak saya bebas, semuanya Tuhan sembuhkan apa yang saya alami selama ini. Memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya, Bapak ya. Amin. Artinya kita mungkin ketika harus menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, mungkin keadaan waktu Bapak ada di ruangan yang menantikan untuk dioperasi atau menantikan dokter akan mengoperasi, itu adalah masa-masa di mana mungkin kita ya sebagai manusia, tadi Bapak bilang secara manusia kan lemah ya, karena harus menghadapi, harus dioperasi dan sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Amin. Tuhan selalu menyatakan bahwa di detik-detik terakhir pun pertolongan Tuhan itu akan selalu bisa dialami oleh kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan tayangan ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Saya percaya kalau itu terjadi bagi kehidupan Ko Apau, itu juga dapat kita alami dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang sama. Bapak menyembah Tuhan Yesus, kita juga menyembah Tuhan Yesus. Dia punya kuasa yang sama. Kalau itu terjadi, pasti itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya bersyukur mendengar kesaksian ini. Saya percaya ini menjadi kekuatan bagi banyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Saya tadi mendengar juga ada kesaksian yang luar biasa dari Cialing tentang bagaimana situasi yang sukar, yang mungkin secara manusia, apalagi kita ada di situasi keadaan yang ya di wabah virus COVID-19 ini memang kadang-kala mengguncang usaha banyak orang. Tetapi kita mau mendengar lagi satu kesaksian dari keluarga dari Ko Apau, mungkin Cialing yang bisa menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, atau mungkin berkat Tuhan di tengah situasi yang sukar ini. Ternyata Tuhan masih sanggup melakukan di luar dari dugaan kita. Silakan. Puji Tuhan, Bro. Puji Tuhan. Kita kan sudah tahu Kota Purwakarta ini akan dilakukan PSBB. Ya. Terakhir tanggal 5 ya. Soalnya tanggal 6 sudah diberlakukan PSBB. Ketika tanggal 5 kami buka itu bertepatan hari Selasa. Kami buka toko seperti biasa, cuman dibatasi hanya sampai jam 6 sore. Ketika itu banyak pengunjung, banyak membeli ke toko kami gitu ya. Setelah terkumpul uang yang itu, kami bisa memenuhi kebutuhan untuk bayar pegawai buat gaji, juga untuk THR mereka, bahkan untuk kue-kue dan bingkisan-bingkisannya gitu. Karena Bapak dan Cialing memang mengelola satu toko di mana harus membiayai karyawan, baik gaji dan THR mereka. Ya. Karena ini udah mau hari Lebaran. Ya. Secara tidak langsung kan pengusaha-pengusaha itu wajib menyiapkan itu. Nah, mungkin itu ada kekhawatiran juga ya untuk menghadapi atau kebutuhan-kebutuhan dari karyawan itu. Seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Secara keuangan memang belum siap keuangan untuk kita bisa buat gaji pegawai maupun untuk Lebaran THR ini yang cukup besar yang kita harus keluarkan. Ya, sedangkan toko bukanya harus dibatasi. Betul. Terlebih sebentar lagi besoknya mau masuk dalam PSBB. Ini secara manusia kita merasa ada kekhawatiran dalam segi keuangan juga. Jadi mungkin dengan apa kita bisa memenuhi segala kebutuhan untuk gaji, THR karyawan yang cukup banyak itu. Tapi ternyata hari terakhir bagaimana kesaksian? Hari terakhir Tuhan PSBB itu ya. Tuhan kirimkan pelanggan yang cukup banyak, jadi saat itu malah lebih ramai daripada hari biasa ya. Dan hasil dari hari itu
mencukupkan untuk THR, gajian maupun untuk bingkisan-bingkisan. Bahkan kami sekarang bisa memberkati tetangga-tetangga yang berkekurangan, hamba Tuhan juga ya. hamba-hamba Tuhan juga. Sekarang kan lagi musim itu yang ditempel di di depan rumah. Maksudnya untuk kaum duafa itu betul, yang kaum ambil duafa, secukupnya gitu. Betul. Jadi kami dalam seminggu ini Melakukan sudah juga. melakukan hal seperti itu. Di detik-detik terakhir ketika keluarga Pak Apo dan Cialing mereka harus menghadapi yang namanya PSBB, di mana tidak ada perputaran ekonomi, di mana toko harus tutup dan sebagainya. Amin. Sekalipun di masa sukar, di masa yang sulit, ternyata detik-detik terakhir Tuhan selalu punya cara untuk menolong keluarga Pak Apo. Bisa nggak ceritakan tentang pengalaman pelayanan, pengalaman pengiringan Tuhan sejak dari awal sehingga kenapa Tuhan bisa memberkati dengan berlimpah-limpah kehidupan Pak Apo dan Cialing. Tuhan cukupkan sekalipun di batas waktu terakhir, ternyata Tuhan masih sanggup berkati. Sekalipun di detik-detik terakhir Tuhan sanggup kasih mujizat. Puji Tuhan. Saya sama keluarga tinggal di Purwakarta. Selama 28 tahun ini saya beribadah ikut Tuhan di Subang. Yang membawa saya ke Subang itu saya punya istri, Aling, dia orang Subang. Dia memperkenalkan saya supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Pertamanya saya datang beribadah. Ya dulu sebelum kita menikah sama Cialing, saya beribadah ke GSPDI Philadelphia Subang dengan pimpinan Bapak Gembala, Bapak Edi Hedeman. Beliau sangat begitu mengasihi pada kami. Senantiasa beliau sering memberi nasihat. Terlebih firman-firman yang disampaikannya bagi kami sungguh sangat membangun iman percaya kami. Saya bisa beribadah dari Purwakarta pergi ke Subang dengan selama 28 tahun. Kalau dulu pertama saya ikut ibadah Rabu Bible Study, hari Jumat doa penyembahan, dan hari Minggu ibadah raya, Minggu Raya. Itu semua kemurahan Tuhan kalau saya bisa dapat beribadah ke Subang. Secara manusia, saya juga merasa capek, letih, dan belum biaya yang besar, mesti bensin, supir, segalanya. Tapi itu semua Tuhan menghendaki bahwa saya sama keluarga harus saya beribadah ke Subang. Saya juga pernah dalam sekian lama ibadah Subang, saya pernah bilang ke Tuhan, kenapa saya tidak beribadah di Purwakarta saja? Tuhan bilang sama saya, aku menghendaki, kata Tuhan, bahwa kamu beribadah di Subang, GSP di Subang. Memang selama saya ada di rumah Tuhan di Subang, saya senantiasa bisa merasakan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bertumbuh dalam iman. Terlebih Tuhan izinkan dan Tuhan mau pakai kami sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan pintarnya saya, kuatnya saya, itu kemurahan Tuhan. Sampai hari ini pun saya juga merasakan betapa baiknya Tuhan untuk keluarga kami. Segala pun Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami alami selama ini. Terlebih saat ini sekarang dalam PSBB, di mana kita semua tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Inilah saya percaya kita semua juga ada kerinduan untuk kembali bisa beribadah di rumah Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kan bahwa segala sesuatu itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ini sudah dibuktikan oleh keluarga Paulus Julianto, Cialing, dan Joshua, ketika mereka setia mengiring Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga merasakan bahwa Bapak Paulus Julianto ini benar-benar totalitas dalam pelayanan. Keluarga mereka memberikan satu pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Selain dari kesaksian mereka yang mereka sampaikan tadi,
Bapak Paulus Julianto dan Ibu Ali juga adalah tua-tua sidang ya, penatua dari gereja kita. Dan ini menjadi satu hal yang benar-benar membuat setiap orang mengerti bahwa orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Saya percaya setiap apa yang menjadi kesaksian sudah memberkati dan menguatkan kehidupan kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa juga kepada saudara-saudara yang lain, kiranya saudara juga punya kesaksian yang dapat membangkitkan iman kita, yang dapat membangkitkan orang yang mendengarkan, dapat mempersiapkan diri untuk dapat membagikan kesaksian yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan siang hari ini kita boleh kumpul sama-sama berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentang kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Waktu-waktu yang akan datang kita akan tunggu lagi, pasti ada kesaksian yang lebih luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama Tuhan.